Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Anggam Mubillah dengan nomor NIM 214102329. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aliran Maturidiyah dalam segi pengertian dan sejarahnya. Langsung saja to the point. Pengertian aliran Maturidiyah. Dalam buku pengantar teologi Islam dijelaskan bahwa aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya Abu Mansur Muhammad bin Muhammad dalam buku Abdurrahman Dahlan, dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Perkenalkan, nama saya Ivana Safaat, NIM 21410200338. Di sini saya mau menjelaskan tentang Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelesaian seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Untuk menetapkan hakikat agama dan hakikat Islamiyah, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang diberikan oleh Abu Mansur Muhammad Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teologi bercorak rasional. Sejarah aliran Maturidiyah. Yang pertama, Abu Mansur Muhammad ibnu Ahmad al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid di wilayah Transoksinia di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Diduga beliau lahir sekitar tahun 238 sampai 853. Berdasarkan keterangan bahwa beliau pernah berguru pada Muhammad ibnu Muqatil Ar-Razi yang wafat pada tahun 248 sampai 862 sebelum Masehi. Atas asumsi ini, berarti Al-Maturidi dilahir pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, salah seorang Khalif Abbasiyah, 232 sampai 247 atau 847 sampai 861. 2. Dalam lapangan fikih, Al-Maturidi mengikuti mazhab Hanafi, dan beliau termasuk ulama Hanafiyah yang memiliki andil besar di bidang fikih melalui beberapa karya tulisnya seperti Al-Maqaziz, Al-Syariah, Kitab Al-Jadal yang dianggap otoritatif di bidang ini. 3. Paham-paham teologi yang banyak berkembang dalam masyarakat Islam waktu itu yang dipandangnya tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Yang keempat, pada abad ketiga dan keempat, abad ke-9 dan ke-10, saat dimana Al-Maturidi hidup, kondisi politik dalam dunia Islam yang berpusat di Baghdad tengah mengalami desintegrasi, terutama sejak masa kehalifan Al-Ma'mun 198 sampai 218 atau 813 sampai 833. Hal ini kemudian mengakibatkan lahirnya dinasti-dinasti kecil di wilayah kekuasaan Abbasiyah, daerah Asia Tengah yang tidak terlepas dari kondisi ini. Pada awal abad ke-3 sampai 9 di Khurasan berdiri dinasti Tahiriyah 250 sampai 259 atau 827 sampai 873. Setelah itu digantikan oleh dinasti Samaniyah 261 sampai 389 atau 874 sampai 999 yang berpusat di Bukhara. Kekuasaannya meliputi Khurasan dan Transoksinia. Di bawah pemerintah dinasti inilah Al-Maturidi menghabiskan sebagian besar dari umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Masita dengan NIM 21410203035. Izin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya aliran Maturidiyah. Itu ada dua, yaitu 1. Ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul tulisannya yang secara eksplisit menggambarkan penolakannya terhadap Mu'tazilah. Dan pada saat yang sama, Al-Maturidi juga tidak puas atas konsep teologi ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. Yang kedua, kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Karamitah yang sedang keras menentang ulama-ulama salaf, khususnya di wilayah Asia Tengah. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh paham Mazdakim, sebuah aliran komunis yang dicetuskan oleh Mazdak bin Bambat, seorang reformis militan pada abad ke-5 pada masa kekuasaan Sasaniyah. Ajaran aliran ini terkait dalam
Panisms, sebuah ajaran yang merupakan pencampuran antara ajaran Kristen dengan Zoroaster dan ajaran-ajaran Buddha. Terima kasih. Dengan NIM 2141020-317. Doktrin-doktrin Maturidiyah. Orang mukmin melakukan dosa besar tetaplah seorang mukmin. Janji dan ancaman Tuhan tidak boleh, tidak mesti berlaku kelak. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Penentu baik dan buruk sesuatu terletak pada diri sendiri. Perintah dan larangannya hanya mengutip kemampuan akal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.